بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Syaqifah 8, Daqaiqul Abar. Syaqifah 8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu fi dzikri jawabir ruhi. Al-babu sadisu utawi bab kang kaping 6 iku fi dzikri jawabir ruhi, ing dalam nutur jawabe ruh. Sebelumnya ini kan menerangkan tentang kaifiyah, bagaimana malaikat Israel mencabut nyawa, tata caranya, kronologinya, waktunya, tempatnya, dan sebagainya. Nah, sekarang bab selanjutnya menerangkan tentang jawabnya ruh ketika mau dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Warada ustumqa fil khabari, ing dalam hadis apa anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat jurupati iku idza arada, nalikane arep ayak bido yen to njabut sapa malakul maut ruhal mukmini, ing rohe wong mukmin, taqulu mongko ngucap sapa ruh mau ucap, la ati'uka, aku ora manut sira, ora taat ingsun ing sira, malam tukmar selagi durung den perintah sira, bidzalika kelawan mengkono-mengkono jabut roh ayak bido, cara rujuke niku. Fayaqulu mongko nuli matur, nek ngucap juga ora kepenak. Yaqulu ki berkata, sapa malakul maut, malaikat jurupati, umirtu bidzalika, umirtu dan perintah ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono jabut roh. Patat lubu mongko nuli nuntut, goleki nuntut sapa ar-ruhu ruh minhu saking malaikal maut al alamata, ing pertondo alamat, wal burhana lan ya tondo. Arti alamat maknane tetenger, burhan maknane tetenger. Fataqulu mongko nuli ngucap sapa ar-ruhu ruh, inna rabbi khalaqani, inna rabbi setuhune pengiran ingsun iku khalaqani usnyitakno sapa rabbi ing ingsun, wa adkhalani lan nglebokake manjingake sapa rabbi ing ingsun fi jasati ing jantung jasad ingsun, walam takun lan kale ora ana sapa sira anta ya sira inda dalika nalikane mengkono-mengkono khalaqani wa adkhalani wa jasadi, dan seterusnya. Fal ana mongko utawi saiki turitu sira ngarepake anta khudani yen to ngarep sira ing ingsun, payarji'u mongko nuli bali sapa malakul mauti, malaikat jurupati, ila Allah taala maring Allah taala. Payaqulu mongko matur sapa
sapa malakul maut Allah taala ing Allah taala akbabtu ingsun jabut ruha abdi ngene aqbatta jadi fayaqulu mongko nuli dawuh sapa Allah taala aqbatta apa to arep jabut sira ruha abdi ing roe kawula ingsun fayaqulu mongko nuli matur sapa malakul mauti malaikat jurupati ilahi duh pangeran ingsun inna abdaka setuhuni kawula panjenengan yaqulu iku ngucap sapa abduka kada wa kada ing kene kaya mengkene kada kaya ngene wa kada lan mengkene mengucap bla 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 gitu saiki wa yatlubu khalim nuntut sapa abduka al burhana ing pertondo mini saking kawula fayaqulu mongko nuli dawuh sapa Allah taala sadaqa bener sapa ruhi abdi roe kawula ingsun fayadhaba mongko nuli sumayaqulu mongko nuli dawuh sapa Allah taala ya malikal mauti wahai malaikat jurupati idhab lunga sira ilal jannati maring swarga wa khud lan jupu'a sira tufahatan ing buah apel alaiha kang iku tetep ing atase tufahah alamati utawi tondo-tondone ingsun wa arahalan weruhana sira ing tufahah ruha abdi ing roe kawula ingsun fayadhabu mongko nuli budal lunga sapa malakul maut malaikat pati ilal jannati maring swarga wa yakhudulan ngalap utawa jupuk sapa malakul maut tufahatan ing apel buah apel wa alaihalan iku tetep ing atase tufahah maktubun utawi den tulis bismillahirrahmanirrahim lafaz bismillahirrahmanirrahim faida aroha mongko nalikane meruhake sapa malakul maut ing lafaz bismillahirrahmanirrahim utawa ing tufahah ruhal abdi ing roe kawula qarajat mongko nuli metu apa ruh bin nisyati kelawan terengginas semangat terengginas wadhu kilan cepet wasofailan bening titik begini ceritanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya ketika malaikat maut malaikat yang bertugas mencabut nyawa hendak mencabut nyawanya orang mukmin. Rohnya orang mukmin ini berkata, aku tidak mau. Kamu tidak diperintah untuk ini. Gitu. Lalu malaikat jurupati menjawab, aku sungguh telah diperintah untuk menjabut rohmu. Lalu rohnya mukmin tadi berkata lagi, kalau begitu mana buktinya? Mana surat tugasmu? Terus sekarang, surat tugasmu mana? Roh tadi berkata begini, ketika Allah menciptakan aku, lalu memasukkan aku ke dalam jasadku iki, waktu itu engkau nggak ada sangkut pautnya dengan kamu. Loh, sekarang kok tiba-tiba kamu mau menjabut aku dari jasadmu? Apa hakmu? Begitu. Mendengar jawaban rohnya orang mukmin yang demikian,
maka malakal maut, malaikat jurupati tadi kembali menghadap Allah sambil lapor gitu. Begitu belum lapor langsung ditanya oleh Allah, aqabatta ruha abdi, apakah engkau sudah mencabut nyawa hambaku? Ya Rabbi, sesungguhnya hambamu si Fulan bin Fulan menuntut dariku tanda-tanda tugas atau surat tugas darimu. Begitu, kurang lebih begitulah. Akhirnya Allah berfirman, ya malakal maut, wahai malaikat mati, kalau begitu benar itu ruhnya hambaku, itu betul itu. Begini, kamu pergi ke surga, ambil itu satu buah apel. Di situ ada tanda-tanda namaku. Jadi ternyata setiap buah di surga itu, terutama buah apel ini, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu perlihatkan kepada rohnya hambaku tadi, niscaya dia akan menurut dan keluar dari jasadnya. Akhirnya malaikat maut berangkat pergi ke surga, mengambil satu buah apel yang dimana di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kembali menemui rohnya orang mukmin tadi, lalu diperlihatkan itu buah ada tulisan Bismillah. Melihat di buah itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ya, rohnya orang mukmin ini tanpa diminta dia keluar sendiri, keluar dari jasadnya secara cepat, segera, sampai bersih tanpa terasa, ya, bin nisyati wadzuki wasifa. Wasifa itu bersih, artinya lolos. Ini yang diceritakan rohnya orang mukmin. Itu. Bagaimanapun orang mukmin tentu kan orang yang sudah mempunyai bekal keimanan, percaya dengan pangeran. Jadi ketika ajal pun tiba, petugas jurupati pun sudah datang, dia tidak serta-merta percaya atau menerima begitu saja. Gitu. Sebelum benar-benar ada tanda dari sang kekasihnya, begitu nama kekasih diperlihatkan langsung, tidak nunggu-nunggu. Itulah konon ceritanya sakaratul maut itu jirine lorone luar biasa. Bahkan saat Nabi dicabut ruhnya, padahal Israel nah jabut roh Nabi ki super pelan, super kalem, hati-hati betul. Nabi merasa sakit yang luar biasa. Nabi lalu bertanya, ya Israel, ya Jibril, opo ngene iki rasane sakitnya orang sakaratul maut? Benar ya Rasul, padahal kami melakukan dengan super hati-hati. Luar biasa, sampai pucat muka Nabi itu, biru bibir keduanya Nabi itu. Akhirnya Nabi sebagai pemimpin umat, ya, beliau justru malah pasang badan, kalau begitu ya Allah, tumpahkan, limpahkan semua rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku. Jadi rasa sakit sakaratul maut umat-umat itu tumpahkan semua kepadaku. Itu seorang pemimpin yang luar biasa. Saat menghadapi maut pun yang dipikir adalah umatnya. Itulah Nabi. Jadi konon ceritanya ngono, roh wong mukmin iki begitu roh tulisan Allah, roh tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ya begitu tanpa terasa. Ya. Gak ada sosok. Contohnya apa? Apa yo enek dasar dalil bahwa roh keluar dari jasad
jika orang mukmin dia nggak terasa. Sakitnya tetap sakit, ya tapi rasa sakit itu dikalahkan oleh terkesimahnya dia melihat tulisan kekasih gitu, Allah. Dan ini sempat terjadi. Kita buka cerita sejarah Siti Zulaikha yang mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu karena dia mendapatkan nyinyiran, kalau saya ingin nyinyiran netizen, ada wong ibu kok nyenengi anak angkate, gitu. Zulaikha itu kan ibu yang merawat Nabi Yusuf. Nah, jadi satu kota Mesir membicarakan Siti Zulaikha. Akhirnya Zulaikha punya siasat. Wong-wong sing tokoh-tokoh wong wedok-wedok dikumpul nih kabeh, diundang kon suatu acara. Setelah itu dikasih suguhan, ya buah apel lah. Setiap orang dikasih buah satu, terus dikasih pisau satu. Setelah mereka dipersilahkan, diam-diam Nabi Yusuf susuh keluar. Yusuf keluar itu temui orang-orang. Begitu para perempuan-perempuan tadi, para bangsawan itu melihat kecantikan, keelokan wajah Nabi Yusuf, ya saking terkesimahnya ngoceh itu, nguliti apel itu sampai kena drijine, gak terasa, ya sampai jari-jari mereka teriris tidak terasa karena kalah karo keindahannya melihat wajah Nabi Yusuf. Iku jek nalika urip. Iku contoh ya, contoh. Ngene. Rohe wong mukmin ya ngono kurang lebih. Sakaratul maut, keluarna roh dari jasad iku lorone ya gak karo-karuan, memang. Tapi krana sadurunge iku wis dibekal rasa cinta ning Gusti Allah. Jadi begitu didohno diperlihatkan nama Allah di depannya, dia terkesima. Ya, bahkan ada konon ceritanya lagi, seorang mukmin manakala menghadapi sakaratul maut, maka dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Tempat yang akan dia tempati nanti di surga. Jadi di dono iki lho biyen sok ben gedungmu, iki lho sok ben wismamu, iki sok ben hotelmu. Begitu lihat keindahan di surga, tanpa terasa roh keluar dari jasad dengan mulus tanpa sakit. Itu kurang lebih begitu. Ya. Dan malaikat maut yang ngono biyen iku nek njabut rohe menungso baik mukmin baik wong weru mukmin sepadha wae. Pokoke kasar kusro ngono. Terus ya enggak punya etika, enggak punya sopan namanya. Pokoknya bacai ya ku ya apa eneh. Jadi kan ya gara-gara ya karena lantaran Nabi, karena lantaran Umar bin Khattab, gitu. Apa ngene iki ben kowe njabut roh mukmin? Iya kan ben ngene iki. Wah, dasar kamu enggak punya sopan. Lain kali kalau njabut rohnya orang mukmin sopan dikit dong. Berpakaian yang bagus, yang sopan, bahasamu yang sopan. Sampai segitu. Jadi itu kan ada kisah saking kerasnya siapa ini sahabat Umar bin Khattab. Sayyidina Ali kan penasaran, wong kok sampai kerasnya kayak begitu. Apa toh nek kira-kira ngadepi munkar nakir ya ngono. Ngene kan. Kayak pinceng tenan. Gitu Nabi Sayyidina Umar sedo, Sayyidina Ali mohon kasab gitu. Tenan memang. Jadi jawabannya Umar ditakoni munkar nakir waktu itu yo ora sopan, pakaiannya ya biasa, keras. Langsung ketika mengucap marrabbuka langsung dipegang gulune. Langsung. Tahukah kamu siapa yang kamu tanyai?
Ini temannya kekasih Allah. Jadi sahabatnya kekasih Allah yang kamu tanya siapa Tuhan. Kan ya lucu dan para sahabat itu, sudah para sahabat itu ditakoni siapa Tuhanmu. Nah kan ya lucu. Ya tentu itu apa ya, proses di mana sudah menjadi ketentuan Allah. Ya tidak semua orang mengalami pertanyaan kubur. Ya, kecuali orang-orang tertentu toh sini. Masih nek kaya Kanjeng Nabi bermosok ya ditakoni, bukan enggak mungkin toh. Nabi bareng ditakoni man rabbuka iku terlaluan toh berarti. Ya tentu orang-orang tertentu yang lepas dari ditakoni malaikat munkar nakir. Nah, itulah cerita bagaimana jawaban roh wong mukmin ketika mau dicabut oleh malakul maut. Jadi nek wong mukmin ngono cek duwe takonan.